Di sebuah kota kecil yang dikelilingi perbukitan, terdapat sebuah pasar tradisional yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Di sana, seorang ibu tiri bernama Bu Ratna berjualan sayur. Penampilannya sederhana, namun sikapnya dingin, terutama kepada dua anak tirinya, Sinta dan Dewi. Kedua gadis itu kehilangan ibu kandung mereka sejak kecil, dan Bu Ratna mengambil peran sebagai pengasuh mereka setelah menikah dengan ayah mereka. Namun, setelah sang ayah meninggal dunia, Bu Ratna lebih memperlakukan mereka sebagai beban daripada keluarga. Sinta, anak pertama, adalah seorang gadis bisu. Meski demikian, ia rajin membantu pekerjaan rumah dan sering ikut ke pasar untuk membantu Bu Ratna. Wajahnya yang lembut dan cantik sering menarik perhatian orang-orang di pasar, namun ia tidak pernah memedulikan itu. Sinta lebih sering duduk di pojok lapak, merapikan sayuran atau mengikat bawang. Bu Ratna selalu berbicara dengan nada sinis tentang anak-anak tirinya kepada para pedagang lain. Anak-anak ini cuma tahu makan, nggak ada gunanya. Gumamnya suatu hari saat berbincang dengan seorang penjual beras. Suatu pagi, seorang tukang becak bernama Pak Surya melintas di depan lapak Bu Ratna. Pak Surya adalah pria parubaya yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai tukang becak di pasar itu. Ia terkenal ramah dan suka bercanda dengan para pedagang. Saat itu, matanya tertuju pada Sinta yang tengah merapikan bawang. Bu Ratna, itu anakmu? Tanya Pak Surya, menunjuk arah Sinta. Bu Ratna mengangguk tanpa banyak bicara. Pak Surya tersenyum. Cantik. Ya, kok belum menikah? Pertanyaan itu membuat Bu Ratna terdiam sejenak. Ia tahu, Sinta memang sudah cukup usia untuk menikah. Tetapi karena keterbatasan Sinta sebagai gadis bisu, ia jarang mendapatkan perhatian dari para pemuda di desa. Bu Ratna merasa, jika ada yang mau menikahi Sinta, itu adalah kesempatan untuk mengurangi beban hidupnya. Belum ada jodohnya, jawab Bu Ratna akhirnya, sambil melirik Pak Surya yang masih memandangi Sinta. Hari-hari berlalu, Pak Surya mulai sering mampir ke lapak Bu Ratna. Ia tak hanya sekadar membeli sayur, tetapi juga terus mengajukan pertanyaan tentang Sinta. Pada awalnya, Bu Ratna hanya menanggapi dengan setengah hati, tetapi lama-kelamaan ia mulai menyadari bahwa Pak Surya tampaknya benar-benar tertarik. Saya ini sudah tua, Bu Ratna, tapi kalau memang jodoh, siapa tahu. Lagi pula, saya punya niat baik, kata Pak Surya suatu hari sambil tersenyum. Kata-kata itu mulai menggerakkan pikiran Bu Ratna. Ia tahu, Pak Surya bukanlah orang kaya. Hidupnya sederhana, hanya bergantung pada becak tua yang sehari-hari digunakannya untuk mengangkut penumpang. Namun, di mata Bu Ratna, kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Setelah berpikir matang-matang, Bu Ratna menerima tawaran Pak Surya. Ia meminta sejumlah uang sebagai tanda jadi, dengan alasan bahwa menikahkan seorang gadis membutuhkan biaya. Pak Surya, meski tak punya banyak uang, berusaha keras mengumpulkan jumlah yang diminta. Sinta sama sekali tidak mengetahui rencana ini. Bagi Sinta, dunia hanya sebatas rumah dan pasar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah begitu drastis. Hari itu, senja mulai turun saat Bu Ratna dan Sinta pulang dari pasar. Udara dingin pegunungan mulai terasa, dan mereka berjalan pelan di jalan setapak menuju rumah. Sinta memanggul keranjang yang masih berisi sayuran sisa, sementara Bu Ratna berjalan di depannya sambil membawa kantong berisi uang hasil penjualan. Setibanya di rumah, Sinta segera meletakkan keranjang di dapur dan mulai membersihkan sisa sayur untuk makan malam. Namun, Bu Ratna tiba-tiba memanggilnya dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Sinta, kesini. Ibu mau bicara, ujarnya sambil duduk di kursi ruang tengah. Sinta berhenti sejenak, bingung mendengar nada suara Bu Ratna yang tidak biasa. Ia melangkah pelan dan duduk di kursi kayu di hadapan ibu tirinya. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran. Meski sedikit gugup, Bu Ratna memandang Sinta dengan tatapan yang sulit ditebak. Ada kelelahan di wajahnya, tetapi juga sesuatu yang menyerupai keputusan bulat. Setelah menghela napas panjang, ia berkata, Sinta, mulai minggu depan, kau akan menikah. Mata Sinta melebar seketika. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin bertanya, tetapi ia hanya bisa menggerakkan tangan, mencoba menggunakan bahasa isyarat untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Melihat itu, Bu Ratna mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Sinta mendengarkan dulu. Sudah cukup usiamu untuk menikah, dan ada yang mau menerimamu. Kau harus bersyukur. Hidup kita susah, dan ini kesempatan untukmu memiliki kehidupan yang lebih baik, kata Bu Ratna dengan nada yang terdengar datar. Sinta menggeleng pelan, bingung.
Ia memegang dadanya dengan tangan gemetar, mencoba menunjukkan perasaan tidak siapnya. Tapi Bu Ratna hanya mendesah, seolah tidak ingin mendengar penolakan. Yang akan menikahimu adalah Pak Surya, tukang becak di pasar. Dia orang baik. Dia mau menerima kekuranganmu, dan dia sudah memberikan tanda keseriusannya. Tambah Bu Ratna, air mata mulai menggenang di mata Sinta. Ia ingin berbicara, ingin menolak, tetapi ia tahu usahanya sia-sia. Sebagai gadis bisu, ia sering merasa suaranya tak pernah benar-benar didengar. Bahkan dalam bahasa isyarat, melihat Sinta menangis, Bu Ratna tidak menunjukkan rasa iba. Jangan menangis. Kau harus belajar menerima keadaan. Ibu sudah melakukan ini untuk kebaikanmu. Pak Surya punya pekerjaan tetap. Dia bisa memberi makanmu. Itu lebih baik daripada kau terus di sini membebani ibu. Kata-kata itu menohok hati Sinta. Ia merasa seperti barang yang dipindahkan tanpa pertimbangan. Namun, ia juga tahu bahwa membantah Bu Ratna hanya akan memperkeruh suasana. Ia mengangguk perlahan. Meski hatinya penuh dengan rasa takut dan bingung malam itu, Sinta duduk di kamar kecilnya sambil memeluk lutut. Hatinya bergemuruh. Ia tak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Bagaimana bisa ia menikah dengan seseorang yang bahkan tak pernah ia ajak bicara? Ia hanya tahu satu hal. Hidupnya akan berubah. Entah menjadi lebih baik atau lebih buruk, hari pernikahan Sinta tiba, berlangsung dengan sangat sederhana. Di ruang tamu rumah Bu Ratna, hanya ada beberapa saksi dari tetangga sekitar. Pak Surya datang mengenakan baju batik yang sudah terlihat kusam, tetapi ia berusaha tersenyum. Sementara itu, Sinta duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat, mengenakan kebaya sederhana berwarna putih. Ia diam saja, merasa seolah ini semua terjadi begitu cepat tanpa ia sempat memahami apa yang sedang terjadi. Saat prosesi akad selesai, semua orang memberi selamat kepada pasangan baru itu. Namun, Sinta tidak merasa bahagia. Ia hanya menunduk, menerima kenyataan bahwa ia kini adalah istri Pak Surya. Bu Ratna, yang tampak puas, hanya menepuk bahunya singkat sambil berkata, "Jalani saja. Hidup akan lebih baik." Setelah acara selesai, Pak Surya membawa Sinta ke rumahnya. Rumah itu sangat sederhana, hanya terdiri dari 2 ruangan kecil dengan dinding bambu yang mulai lapuk. Namun, Pak Surya menyambut Sinta dengan senyuman hangat. "Mulai sekarang, ini rumahmu juga," katanya perlahan. Hari-hari pertama pernikahan mereka terasa canggung. Sinta lebih banyak menghindar, sementara Pak Surya berusaha mencairkan suasana dengan candaan sederhana. Meski hidup mereka pas-pasan, Pak Surya selalu memastikan ada makanan di meja dan memperlakukan Sinta dengan lembut. Lambat laun, Sinta mulai melihat sisi lain dari suaminya. Meski hanya seorang tukang becak, Pak Surya sangat rajin. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, membersihkan becaknya, dan memulai harinya dengan semangat. Ia selalu pulang membawa bahan makanan atau buah-buahan kecil untuk Sinta. Perlahan, Sinta mulai merasa nyaman, meski ia masih belum benar-benar memahami apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Suatu malam, setelah Pak Surya tertidur lelap karena kelelahan, Sinta yang sedang membersihkan sudut rumah menemukan sebuah buku catatan kecil di bawah tumpukan kain lusuh. Buku itu terlihat usang, dengan beberapa halaman yang sudah menguning. Penasaran, Sinta membuka halaman pertama, tulisan tangan Pak Surya yang rapi memenuhi halaman itu. Di bagian atas, tertulis, "Impian Pak Surya." Sinta mulai membaca dengan seksama. Dalam catatan itu, Pak Surya menuliskan banyak mimpi-mimpinya. Salah satu yang paling menarik perhatian Sinta adalah kalimat berikut, "Aku ingin membahagiakan istriku, siapapun dia, agar dia tahu bahwa aku mencintainya lebih dari apapun. Aku ingin membuat usaha transportasi agar tidak hanya mengandalkan becak, tetapi juga bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kecilku." Air mata mengalir di pipi Sinta. Ia tidak menyangka bahwa di balik kesederhanaan dan kerja keras Pak Surya, ada impian besar yang ia pendam. Selama ini, ia mengira pernikahan mereka hanya sebuah kesepakatan biasa, tetapi catatan itu menunjukkan bahwa Pak Surya benar-benar ingin menjadi suami yang membanggakan. Sinta melanjutkan membaca, menemukan gambar-gambar sketsa becak motor, mobil kecil, dan bahkan kantor sederhana yang dicoret-coret di pinggir halaman. Semuanya menggambarkan usaha Pak Surya untuk mencapai mimpinya. Malam itu, Sinta duduk di samping suaminya yang tertidur. Ia memandangi wajah Pak Surya yang lelah tetapi damai, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus. Ia merasa bangga memiliki suami seperti Pak Surya, seseorang yang mungkin sederhana,
tetapi memiliki hati yang besar dan impian yang luar biasa. Setelah menemukan surat itu, Sinta mulai berubah. Ia lebih sering membantu Pak Surya, bahkan mulai menjahitkan kain penutup baru untuk becak suaminya. Meski tidak bisa berbicara, Sinta menunjukkan rasa terima kasih dan dukungannya lewat tindakan kecil, seperti menyiapkan makanan atau menata becak sebelum Pak Surya berangkat. Melihat perubahan itu, Pak Surya merasa sangat bahagia. "Terima kasih, Sinta. Kamu selalu tahu caranya membuatku merasa dihargai," katanya suatu malam sambil menggenggam tangan Sinta. Dari sana, kehidupan mereka mulai membaik. Pak Surya berhasil menyewa becak tambahan dan menyewakannya kepada pemuda-pemuda di desa. Tabungan mereka perlahan bertambah, dan usaha Pak Surya mulai berkembang. Meski perjalanan mereka penuh rintangan, Sinta dan Pak Surya membuktikan bahwa cinta, kerja keras, dan impian bisa mengubah hidup. Kini, mereka bukan hanya pasangan yang dipertemukan oleh keadaan, tetapi juga mitra sejati yang saling mendukung dan bangga satu sama lain. 5 tahun berlalu sejak pernikahan Sinta dan Pak Surya. Kehidupan mereka berubah drastis. Dari seorang tukang becak sederhana, Pak Surya berhasil membangun sebuah usaha transportasi kecil yang kini memiliki beberapa kendaraan, termasuk becak motor dan mobil angkut. Rumah mereka yang dulu sederhana kini sudah direnovasi, menjadi rumah yang nyaman dan hangat. Sinta, meskipun tetap bisu, menjadi sosok istri yang penuh kasih dan mendukung setiap langkah suaminya. Ia kini pandai mengatur keuangan keluarga, membantu merancang seragam untuk para pengemudi yang bekerja di bawah usaha mereka, dan tetap setia berada di samping Pak Surya dalam suka dan duka. Suatu hari, Pak Surya mengusulkan sesuatu yang tak terduga. "Sinta, bagaimana kalau kita pergi menemui Bu Ratna? Sudah lama kau tak bertemu dengannya. Mungkin ini saatnya kau menunjukkan bahwa kau telah berhasil." Mendengar itu, Sinta terdiam sejenak. Kenangan pahit tentang perlakuan Bu Ratna masih tersisa di hatinya. Namun, ia tahu bahwa memaafkan adalah bagian dari kebahagiaan. Dengan senyuman kecil, ia mengangguk setuju. Mereka tiba di rumah lama Sinta, yang masih terlihat sama seperti dulu, rapuh dan sederhana. Bu Ratna duduk di teras, terlihat lebih tua dan lelah dibanding terakhir kali Sinta melihatnya. Ketika melihat sebuah mobil berhenti di depan rumahnya, Bu Ratna terkejut. Pak Surya keluar lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Sinta. Saat Sinta melangkah keluar, Bu Ratna membeku. Anak tirinya yang dulu ia anggap beban kini berdiri di depannya dengan penampilan yang anggun dan penuh percaya diri. "Sinta." Bu Ratna berbisik, matanya berkaca-kaca. Sinta mendekat, membawa keranjang berisi makanan dan kain baru yang sudah ia siapkan untuk Bu Ratna. Ia meletakkannya di meja dan menatap ibu tirinya dengan tatapan penuh kasih. Meskipun tidak bisa berbicara, Sinta menggunakan bahasa isyarat untuk mengatakan, "Aku datang untuk melihat ibu. Aku ingin kita saling memaafkan." Bu Ratna terisak. Ia tahu bahwa selama ini ia salah. Perlakuannya kepada Sinta dan keputusan menjodohkannya dengan Pak Surya bukanlah hal yang sepenuhnya benar. Namun, melihat Sinta sekarang, seorang wanita yang berhasil, bahagia, dan penuh kasih, membuatnya merasa sangat menyesal. "Maafkan ibu, Sinta. Ibu hanya memikirkan diri sendiri waktu itu. Tapi sekarang, melihatmu seperti ini, ibu bangga." "Sangat bangga," kata Bu Ratna sambil menggenggam tangan Sinta. Pak Surya, yang menyaksikan momen itu dari kejauhan, tersenyum. Ia tahu bahwa Sinta telah memaafkan Bu Ratna jauh sebelum pertemuan ini terjadi. Sejak pertemuan itu, hubungan Sinta dengan Bu Ratna mulai membaik. Sinta dan Pak Surya sering mengunjungi Bu Ratna, bahkan mengajaknya tinggal bersama mereka. Awalnya, Bu Ratna merasa sungkan, tetapi setelah beberapa kali dibujuk, ia akhirnya setuju. Kini, keluarga kecil mereka hidup bersama dengan penuh kebahagiaan. Pak Surya dan Sinta terus mengembangkan usaha transportasi mereka, sementara Bu Ratna menikmati masa tuanya dengan tenang. Sinta, meskipun tak pernah berkata sepatah kata pun, telah mengajarkan semua orang di sekitarnya bahwa cinta, kerja keras, dan kemampuan memaafkan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati.